I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never... Pelatih Uzbekistan mengaku takjub dengan perjuangan timnas Indonesia U24. Ya, hasil timnas Indonesia U24 versus Uzbekistan U24. Garuda dikurung setengah lapangan. Ya, timnas Indonesia U24 bermain imbang 0-0 di babak pertama saat menghadapi Uzbekistan U24 di 16 besar Asian Games 2022. Di menit babak tambahan, gawang Indonesia harus jebol dan sepanjang laga Uzbekistan U24 mengurung pertahanan Garuda. Bermain di Shengcheng Sports Center, Hangzhou, China pada Kamis sore, timnas Indonesia U24 menurunkan kekuatan terbaik sejak awal laga. Pelatih Indra Syafri langsung memasang Ramadan Sananta sebagai starter. Timnas Indonesia U24 dipaksa bermain setengah lapangan. Serangan yang dibangun oleh anak asuh Timur Kapadze kerap mengancam gawang Hernando Ari. Dan di menit ke-22, pemain timnas Indonesia U24 Ramadan Sananta dan pemain Uzbekistan U24 bernomor punggung 8 Ibrahim Ibrahimov diganjar kartu kuning usai terlibat ketegangan di lapangan tengah. Dan hingga babak pertama berakhir, timnas Indonesia U24 berhasil menahan serangan Uzbekistan U24. Skor 0-0 bertahan sampai turun minum. Pelatih Uzbekistan Timur Kapadze mengaku sangat terkejut dengan penampilan timnas Indonesia. Meski timnas Indonesia dihajar habis-habisan, pertahanan timnas Indonesia asuhan Indra Syafri sangat kokoh meski harus jebol di babak tambahan waktu. Timnas Indonesia sebenarnya berhasil membalas, namun dianulir oleh wasit karena dianggap sudah offside. Tentu, jika melihat pertandingan timnas Indonesia kali ini lebih baik dari sebelumnya dengan kehadiran Ramadan Sananta. Uzbekistan yang punya kualitas lebih baik menyadari kemampuannya dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Sedangkan timnas U24 Indonesia cenderung bertahan dan mengandalkan serangan balik. Di informasi yang terakhir, ya, pelatih Sinteyong telah berhasil mencuri perhatian masyarakat Indonesia. Hal ini karena strateginya sukses membuat sepak bola Indonesia menjadi lebih baik lagi. Terbukti dengan skuad tim yang terbatas dan bahkan tanpa target, Sinteyong berhasil mempersembahkan posisi runner-up di helatan Piala AFF U23 beberapa waktu yang lalu. Puncaknya, timnas Indonesia telah berhasil lolos ke ajang Piala Asia. Tidak hanya itu saja, peringkat FIFA Indonesia pun melesat tajam. Tidak heran jika banyak pecinta bola Indonesia yang sangat menghargai sosok pelatih asal Korea Selatan itu. Dalam sebuah wawancara, Coach Shin bahkan secara tulus menyampaikan bahwa ia benar-benar mencintai sepak bola Indonesia dan suatu saat ingin dikenal sebagai sosok yang memajukan sepak bola Indonesia. Saya ingin dikenal sebagai Sinteyong asal Korea Selatan yang sangat senang untuk memajukan sepak bola Indonesia. Saya hanya tidak ingin mengisi periode kontrak saja, tetapi benar-benar mencintai sepak bola Indonesia, kata Sinteyong. Sinteyong juga menyebutkan harapannya suatu saat ia diganti dan tidak lagi menangani timnas Indonesia. Saya hadir di sini untuk membangun fondasi timnas yang kuat. Kalau suatu saat saya diganti dan tidak menangani timnas Indonesia, fondasi tidak akan mudah goyah, justru akan mempermudah pelatih selanjutnya. Sepak bola Indonesia akan berkembang ke depannya, lanjut Sinteyong. Ya, ucapan soal harapan Sinteyong saat sudah tak menjadi pelatih timnas Indonesia ini pun ditanggapi sedih oleh warganet. Banyak yang menyebut tidak siap kehilangan sang pelatih dan meminta pada PSSI untuk memperpanjang kontraknya. Sebagai informasi, kontrak Sinteyong memang untuk melatih timnas Indonesia akan berakhir pada akhir Desember 2023 ini. Dan sampai sekarang PSSI masih belum juga memberikan keputusan akan kontrak Sinteyong ke depannya. Pengamat sepak bola Justinus Laksana atau yang akrab disapa dengan Coach Justin membandingkan prestasi pelatih timnas Indonesia Sinteyong dengan Singapura. Perbandingan itu ia lontarkan untuk menjawab kritikan para pembenci Sinteyong yang seakan tidak pernah puas dengan prestasi pelatih asal Korea Selatan itu. Salah satu yang kerap dipermasalahkan adalah Sinteyong yang belum pernah berhasil meraih trofi Piala AFF meski ia sudah mengantarkan 3 tim nasional sekaligus ke Piala Asia. Apalagi saat timnas Indonesia gagal di final Piala AFF U23 2023 kala menghadapi Vietnam lewat adu penalti dengan skor 5-6. Meski demikian, Sinteyong berhasil membuktikan bahwa anak asuhnya bisa menyapu bersih seluruh laga di kualifikasi Piala Asia U23.
Ya, skuad Garuda Muda memastikan diri lolos ke putaran final Piala Asia U23 setelah menumbangkan Turkmenistan dengan skor 2-0 di Stadion Manahan Solo pada Selasa 12 September 2023. Lolosnya tim U23 Indonesia ke putaran Piala Asia melengkapi prestasi Sinteyong yang sebelumnya membuat tim senior dan juga tim U20. Namun hasil itu tak lantas membuat para pembenci Sinteyong memuji pencapaian pelatih asal Korea Selatan itu. Coach Justin yang terkenal tajam dalam menganalisis dan mengkritik performa timnas pasang badan. Menurutnya Sinteyong sejauh ini sudah berada di jalur yang benar. Kini ia mulai terlihat memetik hasilnya, padahal Coach Justin biasanya punya standar yang tinggi dalam menilai prestasi. Di bawah Sinteyong gue amazed ya, dimana di dunia ini ada pelatih masuk berani mengkat satu generasi fokus kepada generasi muda U23 ke bawah yang disebut dengan timnas utama. Kata Coach Justin dilansir dari kanal YouTube Badiku Official pada Rabu kemarin. Dan hasilnya apa? Lolos Piala Asia dengan kualifikasi bukan sebagai tuan rumah, ujarnya. Namun Coach Justin heran masih ada orang-orang yang tak puas dengan prestasi itu, sehingga muncul istilah local pride atau bangga produk lokal. Sebab skuad Sinteyong didominasi dengan pemain keturunan. Lebih lanjut, Coach Justin menjelaskan bahwa para pembenci ini kemudian mencari titik lemah dari Sinteyong agar bisa dikritik. Yaitu Sinteyong nggak pernah punya piala AFF. Sekarang gue tanya, untuk gue agak memalukan dengan raket 275 juta kalau lu cuma fokus ke AFF, level kita udah di Asia, jelasnya. Netizen kardus itu bilang, ya kan harus juara AFF dulu. Hey my friend, Singapura 4 kali juara AFF, nggak pernah ikut Piala Asia. Pada saat kita ikut Piala Asia, we did sekarang, ujarnya. Justin pun menantang orang-orang yang mengkritik Sinteyong, meminta untuk googling kapan timnas Indonesia terakhir ikut Piala Asia, tidak sebagai tuan rumah, tapi ikut kualifikasi. Long time ago, karena pada saat kita ikut Piala Asia, pintu Piala Dunia itu lebih dekat. Pada saat kita lolos grup, seandainya kita lolos grup terus kita kalah, pintu ke Piala Dunia jauh lebih dekat lagi. Dan itu lebih satisfying daripada 10 piala AFF, pungkas Coach Justin. That I can't let go, watch me turn this life into